Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsala ilaina Muhammadan khairal anam wa anzala alaihi al-Qur'ana khairal kalam yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan isti'adzah dan ayat kursi yang dibaca ketika di zikir pagi maupun petang. Dan sesungguhnya anjuran dari Nabi SAW tentang membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang itu adalah demi agar kita terjaga dari godaan syaitan, sehingga sehari-hari kita itu akan terus diberikan keberkahan oleh Allah, karena sesungguhnya syaitan itu berada di tengah-tengah kita demi menggerogoti dan mengurangi keberkahan dalam hidup kita. Hal ini ditegaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ia pernah bercerita bahwasannya ia memiliki kumpulan kurma kering yang ia simpan. Namun di setiap pagi hari, padahal di malam hari ia jaga, itu senantiasa berkurang. Sampai akhirnya di suatu malam ia menemukan sesosok makhluk yang ia tidak mengerti apakah itu dari bangsa jin atau manusia. Dan akhirnya ia bertanya, "Ma anta? Siapa engkau sesungguhnya? Jinniyun am insiyun? Bangsa jin atau manusia?" Maka saat itu sesosok itu menjawab, "Jinniyun, aku termasuk dari bangsa jin." Dan ternyata ia adalah iblis. Ketika ditanya, "Seperti apa rupamu?" maka ia tunjukkan tangannya, dan ternyata tangannya itu penuh dengan bulu seperti bulu hewan anjing. Maka saat itu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Apakah ini sosokmu sesungguhnya?" Maka iblis berkata, "Di bangsaku, bangsa jin, aku adalah makhluk yang paling kuat. Atau aku adalah yang paling kuat dan memiliki power di antara seluruh bangsa jin." Yang berarti yang ditemui oleh Ubay bin Ka'ab itu adalah iblis. Maka saat itu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Lalu apa kiranya bacaan yang bisa kami ucapkan demi menghindari darimu, wahai iblis?" Yang mana saat itu iblis itu menguji kemurahan hati dari seorang Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang terkenal sering bersedekah. Tidak hanya seorang penghafal Quran, tidak hanya seseorang yang paling mengerti tentang isi Quran, tidak hanya seseorang yang paling bagus bacaan Qurannya sehingga dipuji oleh Nabi sebagai aqra'uhum li kitabillah, sahabatku yang paling aqra' terhadap Quran, yang paling hafal, paling baik bacaannya dan paling bagus tajwidnya, yaitu adalah Ubay bin Ka'ab. Namun sahabat yang satu ini juga rajin bersedekah. Maka akhirnya saat itu iblis berkata, "Sesungguhnya yang bisa menghindarkan kalian bangsa manusia dari kami bangsa jin adalah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, dan ia sebutkan ayat kursi." Maka di situ Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah SAW keesokan pagi harinya dan menceritakan kisah tersebut. Maka Nabi menjawab, "Sadaqal kadzib." Sungguh sadaqal khabith, sungguh syaitan yang khabith itu, yang buruk, ia telah berkata jujur. Dalam riwayat lain disebutkan ia pendusta, namun kali ini ia jujur. Maka Nabi katakan, "Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih." Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu sore hari atau petang hari, maka ia akan terjaga dari syaitan sampai pagi harinya. Sebaliknya, man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi.
yang membacanya di waktu pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai di waktu petang harinya. Nah, kemudian di segmen kali ini kita akan melanjutkan yaitu adalah tentang keutamaan membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu adalah surat-surat yang memberikan perlindungan. Dari kata mu'awwidzatun, pelindung. Karena ada 3 surat maka disebut dengan mu'awwidzat. Sebagian para ulama menyebutkan istilah lain yaitu al-muqashqishah. Al-muqashqishah itulah pembebas dan pelepas. Yang dimaksud adalah pelindung dan pembebas dari jeratan syaitan dan dari jeratan segala makhluk yang mengganggu. Maka setelah membaca isti'adzah, membaca ayat kursi, maka dilanjutkan dengan qul huwallahu ahad sampai akhir ayat sebanyak 3 kali, dan kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir ayat, dan itu 3 kali juga, dan qul a'udzu birabbin nas sampai 3 kali dibaca. Dan jika ditotal kita akan lihat surat Al-Ikhlas itu 4 ayat, surah Al-Falaq itu 5 ayat, dan surah An-Nas itu 6 ayat, sehingga jika ditotal jumlahnya 15 ayat. Nah, kita lihat menarik diawali dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang mencerminkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja oleh Nabi SAW dianjurkan untuk banyak-banyak membaca surat ini. Kenapa? Karena betapa banyak keutamaannya. Di antara keutamaan yang Nabi sebutkan di dalam sabdanya ketika Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi yang tercinta, itu berdialog dengan Rasulullah SAW. Saat itu Nabi SAW berkata, yang membacanya 10 kali hatta yakhtimaha, sampai 10 kali dan habis. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sampai dengan habis, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Maka saat itu Umar berkata, ya Rasulullah, idzan nastakthir, kalau gitu bagaimana kalau kami perbanyak terus ya Rasul membaca itu? Yaitu dimaksud memperbanyak ketika qabliyah subuh dibaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian ketika sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian qabliyah, kemudian ba'diyah salat maghrib membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Kemudian ketika zikir dan petang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan juga yang tidak kalah penting setiap selepas salat wajib pun juga dianjurkan untuk membaca 3 surat ini. Artinya baginda Nabi SAW menginginkan agar kita sering-sering membaca surah Al-Ikhlas ini, dan di antara dibaca ketika waktu zikir pagi dan petang. Di situ sebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Ini sebagai surat yang menyebutkan tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah. Maka banyak para ulama menyebutkan, kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas sedangkan tidak disebutkan kata ikhlas sedikit pun di dalam surat tersebut? Apa rahasianya? Sedangkan surat-surat lain umumnya disebutkan nama surat tersebut di dalam suratnya. Seperti contoh kita ambil surah Al-Baqarah, ya. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-67 dari surat tersebut, di situ Allah berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ada penyebutan kata Baqarah, maka disebutlah surat itu dengan Al-Baqarah. Namun Al-Ikhlas tidak ada satupun kata ikhlas di dalam 4 ayatnya. Kenapa? Karena ikhlas itu artinya murni, memurnikan. Yang dimaksud adalah karena surat ini murni, betul-betul hanya menyebutkan tentang sifat Allah saja, tidak ada yang lain. Sedangkan Al-Quran itu umumnya terdiri dari 3 unsur penting, yaitu tentang ketauhidan dan akidah, kemudian juga tentang syariat Islam dan hukum, dan juga tentang kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umat mereka, sehingga bisa dijadikan pelajaran berharga bagi umat setelahnya. Namun untuk Al-Ikhlas hanya disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Nabi berpesan kepada para sahabat, ya, bahwasannya agar mencintai surat Al-Ikhlas, karena kecintaan tersebut akan yudkhilukal jannah, akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas dilanjutkan dengan 2 surat berikutnya yang sangat penting.
Surat yang mana kalau kita melihat tentang sabab nuzulnya, surat ini ternyata berbarengan. Ya, surah Al-Falaq itu 5 ayat dan An-Nas itu 6 ayat. Sehingga totalnya 11 ayat. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasannya Nabi SAW suatu ketika pernah terkena sihir. Saat itu Nabi SAW sedang dalam tidurnya dan didatangi oleh 2 malaikat. Yang satu berada di kepala Nabi SAW dan yang satu berada di kaki Nabi SAW. Maka 2 malaikat ini berdialog dan saling bertanya satu sama lain. Maka di antara pertanyaannya, kenapa dengan orang ini yaitu Nabi SAW? Maka diterangkan oleh malaikat satunya, ia tubba, ia telah terkena sihir. Kemudian ditanya lagi, dari siapa sihir tersebut? Ternyata dari seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam. Ya. Dan dia ternyata memakai media dari rontokan rambut Nabi SAW yang digulung-gulung dan dipintal bersama dengan gigi-gigi dari sisir Nabi SAW, patahannya, kemudian juga dengan benang dan jarum. Dan ternyata totalnya ada 11 helai. Maka Nabi SAW diajarkan oleh malaikat untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang mana setiap satu ayat yang beliau baca, maka setiap kali itu ikatan dari helaian tersebut menjadi terlepas satu persatu. 1 ayat terlepas 1 helai, 2 ayat terlepas 2 helai, dan seterusnya sampai 11 ikatan tersebut dan akhirnya terlepas dan Nabi SAW terbebas dari sihir tersebut. Maka Nabi SAW menginginkan agar umatnya membaca 3 surat ini di setiap pagi dan petang agar ia terhindar dari sihir dan juga terhindar dari godaan syaitan. Itulah kenapa di awal ayat disebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah sebagai Rabbil Falaq, sebagai yang menguasai waktu subuh, yang menciptakan dan menguasai waktu subuh. Ya, min syarri ma khalaq. Meminta perlindungan dari apa? Dari kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan syaitan. Allah menciptakan jin. Allah menciptakan sebagian manusia dan memiliki tabiat buruk. Itu semua adalah keburukan dan kejahatan. Maka di setiap hari kita dianjurkan untuk membaca itu demi menangkal dari keburukan dan kejahatan tersebut. Kemudian juga di surah An-Nas kita lihat qul a'udzu birabbin nas. Di sini kita sebutkan kata Rabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Tuhannya manusia. Kemudian kita sebutkan adalah ilahin nas, sembahan manusia. Dan di situ kita juga menyatakan bahwasannya min syarril waswasil khannas, dari godaan dan bisikan al-khannas. Al-khannas ini adalah sifat daripada syaitan yang senantiasa bersembunyi. Karena syaitan itu mengalir sesuai dengan aliran darah manusia. Sehingga syaitan dengan bebas mudah untuk membisikkan sesuatu yang buruk terhadap manusia. Maka dianjurkan membaca surat-surat ini agar betul-betul di waktu pagi hari dan di waktu petang hari kita terbebas dari godaan syaitan sehingga hidup kita semakin barokah dan kita terhindar dari kemaksiatan. Dan Nabi SAW katakan, man qalaha thalatha marrat. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing sebanyak thalatha marrat, 3 kali. Kemudian Nabi sampaikan lagi, hina yumsi wa hina yusbih. Dibaca olehnya itu di waktu petang hari dan di waktu pagi hari. Maka apa kata Nabi SAW? Kafathu min kulli syai'. Ia akan mendapatkan perlindungan dari keburukan segala sesuatunya. Inilah yang bisa kita baca setelah isti'adzah, setelah ayat kursi, maka 3 surat ini. Dan insya Allah di segmen berikutnya kita akan lanjutkan tentang zikir-zikir dan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua dalam memahami dan mentadabburinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Insan Mulia Pama